tanya tentang peradaban Yunani kuno. Sebenarnya ada atau tidak, dan seperti apa kisahnya? Sebetulnya begini, Gimana Kang tuh? ada hal yang tidak tercatat di dalam sejarah, hal-hal yang tidak tercatat di dalam riwayat. Siapa sih di belakang bangsa Yunani kuno itu? Siapa tokoh-tokoh semacam bagaimana sih yang ada di dalam mitologi Yunani kuno itu? Bangsa apakah yang sebetulnya cerdas? Apakah memang bangsa Yunani? Ataukah ada bangsa lain yang membawa bangsa Yunani itu menjadi ke zaman keemasan dulu gitu kan? Siapakah yang menginformasikan semua teknologi yang ada pada zaman Yunani dulu? Apakah itu Zeus? Apakah itu yang lain gitu kan? Mitologi-mitologi seperti Hermes dan sebagainya. Sekarang mahal tuh tas Hermes. Kenapa jadi tas kan? Ini udah menyimak serius ya. Hermes, rame. Ayo. Nah, terus kayak yang lain-lain gitu kan. Nah, bagaimana dan dari mana? Ternyata di belakang mereka ada satu bangsa. Oke, bangsa. Namanya bangsa Lambeka. Bangsa Lambeka inilah yang mengajarkan suku-suku itu untuk bisa lebih cerdas dan lebih pintar. Karena suku-suku bangsa Yunani kuno itu seleranya itu liar dan barbar. Berarti sebenarnya kecerdasan biasa aja, terus ada itu Lambeka itu kan? Lambeka itu sebetulnya. Lambeka itu yang menginformasikan. Mereka mah lebih seneng adu hayam lah kasarnya mah kalau orang-orang kita mah ya. Makanya ada gladiator kan dulu ya. Ada Colosseum, iya. Sama singa itu ya. Kita ada jangkrik gitu. Iya. Orang dia adu. Ini adu orang. Ada Colosseum, ada yang namanya gladiator, ada yang namanya segala macam hal-hal kekerasan yang berbau darah itu mereka sangat suka. Barbar kan sebenarnya. Iya. Oke. Dan mereka bersembunyi di balik jubah-jubah ningrat katanya gitu. Karena mereka ini turunan dewa katanya. Karena bangsa inilah bangsa yang Zeus buat dan sempurna katanya. Iya, merasa itu. Iya. Padahal Zeus itu singkatan Zeus itu. Zanura Enymphena Urefrata Synchrona. Zeus itu singkatan dari alat untuk mengkloning manusia. Zanura Enymphena Urefrata Synchrona, cloner itu. Jadi bagaimana membuat manusia dan sebagainya itu diklon. Nah itu pada zaman Yunani kuno itu memang sudah dikenal. Makanya mereka istilahkan itu dengan dewa-dewa, mitologi dan sebagainya. Misalnya ada dewa Zeus gitu kan. Dewa Zeus yang ini menguasai petir dan sebagainya. Karena memang mengklon itu butuh listrik yang sangat tinggi. Oke. Nah, jadi butuh energi yang sangat tinggi. Bagaimana itu memunculkan yang namanya CHP, itu yang namanya ketika bayi ketika di dalam kandungan itu untuk rapid regeneration itu, rapid meregenerasi selnya itu harus dibutuhkan yang namanya kimia itu. Dan itu butuh energi tendangan yang sangat besar dan sebagainya. Karena itu listrik Kang ya? Iya, ya, nah energi lah, dilambangkan energi, bukan hanya listrik saja energi itu. Oke. Nah, jadi yang jelas seperti Minotaur itu apa gitu kan ya? Ya banteng itu kan ya, semuanya ceritain Minotaur, terus ada yang namanya Gemini gitu kan kalau istilah kita mah ya. Ya, jadi seperti bintang-bintang kayak Taurus dan sebagainya itu sebetulnya kebanyakan tuh hewan-hewan mitologi yang itu memang sudah diakui selama ini oleh kita, dan tanpa sadar kita juga melestarikan terus budaya Yunani kuno itu kan. Iya. Sebetulnya itu adalah cara menghafal perbintangan. Jadi mereka itu menghafal itu perbintangan, dan karena mereka itu munculnya itu dalam bentuk yang canggih gitu kan, makanya itu akhirnya mereka mengenal alien itu dengan istilah dewa. Ya contohnya bangsa Mesir kuno lah itu mengenal dengan nama bangsa Mosram. Bangsa Mosram yang mereka itu mewariskan ilmu-ilmu yang sangat tinggi pada suku-suku Mesir kuno dulu. Mereka membuat makhluk hybrid yang namanya Anubis kayak gitu kan. Kemarin di besok ada filmnya ya. Baru bilang Anubis. Gods of Egypt. Iya betul. Iya. Nah ada yang namanya Barca dan sebagainya. Anubis itu kan singkatan juga, itu Anunkra Brodela Istrotev. Anunkra penggabungan, Brodela itu bangsa raksasa yang besar, dan Istrotev itu serigala. Oke. Jadi Anubis itu ya, Anubis itu biasa disebut begitu, Anunkra Brodela Istrotev. Nah ini yang tidak di masyarakat tuh mungkin dianggap baru ya pengetahuan ini. Terus nanya kalau Kang Diki sumbernya dari mana dan sebagainya. Nah, itu pasti. Nah itu dia. Nah itu saya balik lagi nanya ke mereka, kalau mereka sumbernya dari mana gitu kan? Ya baca-baca, googling. Nah itu dia. Kawan-kawan. Nah itu dia. Makanya hanya sekedar baca-baca, kenapa tidak menelusuri langsung? Kalau saya kan telusuri langsung ke Mesirnya gitu datang kan. ke Mesir gitu. Saya datang ke Mesir. Iya. Jelas penelitian Ya, harus modal lah. Kang ya. Iya. Betul ya. Datang ke museum yang di sana gitu, ngelihat dan membaca hieroglif, dan itu banyak yang baru hieroglifnya tuh banyak yang diganti. Oh.
Iya. Jadi sebetulnya kata-kata yang harusnya A ini malah terjemahkannya jadi U, bisa begitu. Bisa nggak jadi memasukkan Kang ya? Kita akan terus memberikan informasi-informasi. Makanya saya kalau misalnya informasi tentang Egypt atau Mesir itu saya datang ke Mesir. Bahkan ada Mr. Wasid yang dari Mesir nyuruh saya terus ke Mesir. Tadi aja barusan sudah nyuruh ke Mesir lagi. Ngapain Kang? Undang-undang terus Kang? Kangen kan? Ya itu dia. Itu dia. Maksudnya, coba Kang Diki katanya kembangkan energi itu di Mesir saja, jangan di Indonesia gitu. Oh, Itu. iya kan? Jadi mengembangkan kenapa Kang? Apakah gara-gara si Mister siapa Kang? Siapa? Tadi Hah? Wasir? Wasid. Wasid. Oke. Jadi apakah tahu di Indonesia di banyak pencekalan gitu kan atau gimana? Beliau sudah datang ke sini, sudah ketemu dengan saya. Oke. Terus melihat sendiri baterai thorium seperti apa. Ketika di googling, ternyata semua yang percobaan thorium itu banyak yang meninggal, banyak yang dibunuh. Itu maksudnya. Satu-satu yang masih hidup ya Kang Diki. Iya gitu. Jadi turut berduka cita lah bagi mereka yang mengembangkan teknologi-teknologi lalu dibunuh. Karena wajar ya, karena mereka ketakutan jualannya itu nanti nggak laku. Bayangkan kalau misalnya satu baterai itu awetnya bisa 24.878 tahun gitu. Memungkinkan itu kan? Itu memungkinkan, tapi berhubung industri juga harus jalan, makanya mungkin nanti saya batasi dulu dengan KW 16. Sekarang kita kesulitan energi. Ya. Terus bicara mainstream tentang penghematan, bicara mainstream tentang bagaimana dari masih minyak juga, masih dari gas juga, dari ini itulah. Coba kita bicara soal thorium gitu kan. Mainstream memang bicara thorium, tapi itu fusi panas, tetap itu harus ada turbin. Dia memboiling air, uapnya itu menggerakkan turbin, masih seperti itu juga. Jadi dari uap airnya ya, jadi mirip kayak batu bara. Ya sama aja. Dan itu memang harganya lebih murah daripada menggunakan nuklir. Thorium itu lebih murah, tapi semurah-murahnya juga berat 400 miliar gitu kan ya. Semurah-murahnya. Kang. Iya, 1 mega aja kita taruhlah $1 juta gitu kan. 1 mega itu. 1 mega $1 Ya, juta. untuk membuat 1 mega itu $1 juta. Oke. Berarti sekitar 14 miliar ya. Hanya nanti kan ada rencana pemerintah itu membuat 35.000 megawatt Ya. yang menggunakan thorium. Oh, thorium ya? Thorium, tapi itu kan LFTR. LFTR itu liquid fluoride thorium reactor. Atau ada juga yang menerjemahkan lithium, tapi ini liquid. Jadi kita bikin ini apa? Cair. Ya, ada juga yang lithium fluoride itu jadi dalam bentuk ini dicampurkan. Dan kemudian menjadi fusi panas. Nah begitu fusi panas itu memboiling air, nah airnya itu menggerakkan turbin. Nah sedangkan yang kita buat itu fusi dingin. Fusi dingin ya? Fusi dingin, benar-benar dingin. lagi. Nggak perlu. Fukushima itu nuklir. Fukushima makan itu ya itu kan. Makanya kenapa reaktor nuklir itu harus pinggir laut? Betul. Karena harus ada pendingin. Nah sedangkan ini fusi dingin, nggak usah diapa-apain lagi. Aman. Iya. Oke. Udah jadi kok. Udah setahun sekarang juga kan manteng terus tuh. Running itu ya? Udah running selama setahun tanpa dicas. Paling dibersihin doang. Oke. Bersihin gitu kan, karena kalau dibiar ini lembab kan, di sini lembab jadinya berjamur pinggir-pinggirnya. Itu aja. Sampai sekarang masih berjalan tuh baterai thorium. Nah, kuncinya itu di logam cerdas yang sekarang lagi kita kembangkan. Logam cerdas. Logam cerdas. Cerdas tuh gimana? Jadi logam yang bisa menyerap energi listrik dari semua unsur alam. Otomatis nyerap. Dia otomatis menyerap dan langsung bisa kita buat menjadi lampu misalnya LED gitu kan, dan sebagainya. Kita itu bisa menyalakan LED dan sebagainya. Selama ini kan orang-orang itu pada gagal tuh mencari itu. Makanya ini penting, benar-benar penting. Dan orang yang punya kemampuan seperti ya ini kita bikin hal semacam begini, orang-orang sudah pada dibunuh loh. Ya banyak itu yang dibunuh itu. Kita aja kan tahu sendiri kan, saya tahu sendiri kan, percobaan pembunuhan ke saya masih terus jalan. Sampai pembunuhan karakter sekarang juga masih terus mereka jelek-jelekan saya gitu, tahu sendiri kan orang-orangnya siapa, nggak usah kita sebut nama. Ya yang namanya tidak boleh disebut. Iya. Saya merekayasa genetik bakteri atau mikroba. Dari mikroba yang patogen, misal Staphylococcus, E. coli, apakah itu bisa kita mutasikan jadi mikroba yang menguntungkan? Jawabannya adalah bisa. Dengan beberapa hormonal tertentu, kita bisa mutasikan yang namanya genetik dari si mikroba-mikroba tersebut sehingga betul-betul bermanfaat dan bisa menghasilkan hara tanah. Nah makanya sekarang pupuk dari kita itu sudah mulai kan saya ajarkan.